Itu sangat bagus. Kakak, mari kita pergi bersama. Yunyin berbisik, dan seluruh orang itu melompat. Yunyin, kamu tinggal bersama kami. Namun, ketika Yunyin hendak pergi ke sisi Lei Yunyu, seorang wanita tua di sisinya tiba-tiba mengambil bidikan untuk menahannya, dan berkata dengan tatapan waspada. Kakak tidak akan menyakitiku, mereka menyelamatkanku. Mendengar ini, Yunyin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Namun, wanita tua itu masih tidak bermaksud melepaskannya, dan Yunsi juga terkekeh, dan berkata, saya juga berharap dua orang tidak menyalahkan. Yunyin terlalu penting untuk sukuku. Kami tidak bisa mengambil risiko. Kamu, bagaimana kabarmu seperti Junjun? Kaki kecil Yunyin Qi tertegun, dan sedikit amarah muncul di wajahnya. Yunsi Elder, mereka adalah dermawan kita. Tidakkah kamu memperlakukan mereka seperti ini? Bahkan Yunjun, yang berada di samping, tidak dapat menahan cemberut saat ini, dan berkata dengan sedikit kebingungan. Status Yunyin di klan memang sangat tinggi, namun di klan Yunling, Yunyin, seorang jenius yang jarang terlihat selama 1000 tahun, juga muncul dari waktu ke waktu. Namun, melihat seluruh sejarah Yunling, karena inilah mereka telah diidentifikasi sebagai pemimpin masa depan Yunling, tetapi belum pernah sebelumnya. Yunjun merasa bahwa statusnya mungkin bukan hanya karena bakat bawaannya, tapi pasti ada rahasia lain yang tidak diketahui di antara mereka. Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, melindungi Yunyin adalah tujuan pertama dari kekuatan banyak Yunling. Namun, bahkan Yunyin tidak akan membiarkan mereka pergi ke Lei Yunyu. The Big Giants tampaknya agak terlalu waspada, bukan? Tetua Yunsi, beginilah cara klan Yunling memperlakukan para dermawan? Qin Yichen juga menggelengkan kepala dan menertawakan dirinya sendiri. Jika orang lain menemukan hal semacam ini, saya khawatir itu tidak akan menerima undangan mereka, dan bahkan akan pergi. Namun, ini bukan pertama kalinya Qin Yichen begitu skeptis oleh Yunling. Sebelum menyelamatkan Yunyin di 10.000 Battle Domain, Yunjun juga memiliki sikap yang sama terhadapnya. Beberapa orang, jika Anda tidak ingin meninggalkan, ikuti kami, dan ketika kami mencapai kota Yunling, kami akan meminta maaf. Adapun kata-kata Yunjun dan Qin Yichen, tiga raksasa puncak Yunsi masih memiliki sikap yang tidak dapat dinegosiasikan. Dan bahkan nada berbicara dengan Qin Yichen menjadi agak dingin. Karena kami tidak diterima, maka kami tidak akan mengganggu. Di samping, kulit Lei Yunyu juga sedikit tenggelam, berkata dengan sedikit tidak senang. Kalau begitu aku tidak sabar untuk mengirimkannya. Apa yang membuat wajah Qin Yichen semakin jelek adalah bahwa saat ini, Yunsi bahkan tidak memiliki retensi yang sopan. Jadi sepertinya mereka sedang menunggu orang asing ini pergi. Itu konyol. Lei Yun dengan dingin mendengus di dalam hatinya dan menatap Qin Yichen. Seolah-olah dia mengatakan bahwa orang memperlakukannya seperti ini. Kita tidak harus mengikutinya dengan wajah tebal, bukan? Sebenarnya, saya selalu mengagumi kota Yunling. Saya benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Namun, yang mengejutkan Lei Yunyu, meski sikap Yunsi begitu dingin, Qin Yichen sepertinya tidak berniat pergi, malah tertawa. Mendengar ini, orang tua Yunsi yang telah mengungkapkan sedikit relaksasi dalam ekspresi asli mereka, wajah mereka sekali lagi dipadatkan. Di mata memandang ke arah Qin Yichen, warna kewaspadaan tidak disembunyikan sedikit pun. Bagi siapapun, menghadapi sikap dingin seperti itu, saya khawatir mereka akan pergi dengan penuh minat, tetapi pemuda berkulit tebal di depan mereka tampaknya agak tidak terduga. Karena teman ini sangat tertarik, silakan ikut denganku, tetapi kamu sama sekali tidak boleh melakukan sesuatu yang kasar. Setelah kejutan singkat, kulit penatua Yunsi sedikit tenggelam, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Postur itu sama sekali tidak memperlakukan yang terakhir sebagai dermawan yang menyelamatkan jiwa, bahkan menghadapi musuh yang perlu waspada setiap saat. Bagus untuk dikatakan, tapi, Qin Yichen tersenyum mengangguk, dan segera, kata-katanya tiba-tiba memadat. Elder, bisakah kamu melepaskan tangan Yunyin? Setelah mendengar ini, Lei Yunyu dan Yunjun menatap Yunyin. Ketika mereka melihat wajah kecil yang terakhir tampak terluka karena yang terakhir, wajah cantik mereka sedikit kental, dan samar-samar, mereka juga merasakan sesuatu yang salah. Winsi. Pada saat ini, alis Yunsi juga sedikit mengernyit, berteriak pelan. Mendengar suaranya, wanita tua yang memegang lengan Yunyin perlahan melepaskan telapak tangannya, tapi dia masih berdiri di samping Yunyin, seolah dia khawatir yang terakhir akan bergegas ke musuh. Yunyin. Datanglah padaku. Sosok Yunjun sedikit ditarik keluar, dan dia berbisik kepada Yunyin. Mendengar ini, mulut kecil Yunyin diratakan, dan tubuhnya siap terhanyut. Tetapi wanita tua di sisinya sedikit menggelengkan kepala ke arahnya, menghalanginya di depan, tidak membiarkannya pergi sama sekali. Kakak Juni, ketika saya melihat Penatua, yang sangat baik kepada saya, ketika saya begitu membatasi tindakan saya, wajah Yunyin tiba-tiba merasakan kebingungan, dan suara saya penuh dengan keluhan. Yunjun, jangan datang ke sini. Setelah kembali, Holy Lord juga akan menyalahkanmu karena membawa Yunyin keluar untuk berpetualang.
Sepertinya khawatir Yun Jun membuat permintaan seperti itu lagi. Wajah Yunxi sedikit tenggelam dan berteriak ringan. Namun, ketika nadanya hampir tidak turun, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan kulitnya tiba-tiba mengubah. Ya Tuhan, Tetua Yunxi, sepertinya kamu sudah beralih ke anjing tua Yun Quan. Namun, meski begitu, Yun Jun rupanya mendengar celah dalam kata-katanya, dan suara mendengus dingin keluar dari mulutnya. Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Pantas saja ketiga raksasa puncak ini akan begitu waspada terhadap mereka. Tampaknya mereka tidak dikirim oleh patriark keluarga Yunling, atau patriark Yunyao dari keluarga Yunling. Tidak diketahui bahwa sesepuh ini telah mengambil awan dengan benar. Hal-hal, mereka menyelamatkan Yun Yin. Bagi klan Yunling, mereka memang seorang dermawan. Tetapi di mata Yun Quan yang memberontak dan yang mulia, mereka adalah musuh yang telah menghancurkan perbuatan baik mereka. Yun Jun, perhatikan kata-katamu. Mungkinkah kamu memanggil Tuan Suci dengan nama depanmu? Tampaknya juga tahu bahwa identitasnya dilihat oleh Yun Jun. Dan Yunxi tidak terus menutupinya lagi, melainkan dimarahi dengan dingin. Jika Anda dapat membawa Yun Yin kembali ke rahasia paling atas secara diam-diam dan mendedikasikannya untuk Yun Quan, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun, mereka jelas menyadari identitas mereka saat ini. Tetapi di mata tiga master puncak Yunxi bahkan jika mereka tahu siapa mereka, itu tidak masalah. Selama Yun Yin berada di tangan Yun Quan, bahkan jika patriark mengetahui hal ini, dia tidak dapat mengubah hasil akhir dari situasi di klan.